Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Akia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai software Avogadro, yang mana video ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi kimia. Oke, langsung saja masuk ke aplikasinya. Berikut tampilan awal dari aplikasi Avogadro. Bisa dilihat di sini, tampilannya masih sangat polos karena kita harus memunculkan tools-tools yang ada dengan mengaktifkan tool setting dan display setting. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri terdapat tools-tools yang baru saja muncul ketika tool setting dan display setting sudah diaktifkan. Lalu untuk memperindah tampilan dari aplikasi Avogadro, kita bisa mengganti warna background yang ada dengan mengeklik view lalu pilih set background color. Nah, di sini teman-teman bisa memilih warna yang teman-teman sukai. Saya mau memilih warna abu-abu. Apa biru? Ya, pokoknya warna ini. Nah, lalu selanjutnya untuk tools setelahnya, ini bisa dilihat di sini ada file, ada edit, view, build, select, extension, crystallography, settings, and help. Nah, di sini juga ada beberapa tools yang ditandai dengan lambang-lambang yang ada di sini. Lalu di sebelah kiri juga ada tools yang muncul ketika tool setting dan display setting tadi diaktifkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan tools ini seiring dengan senyawa yang akan saya buat. Pada hari ini saya akan membuat senyawa asam salisilat. Asam salit ini biasanya digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit kulit. Nah, di asam salisilat terdapat 3 unsur penyusunnya, yaitu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam asam salisilat terdapat 7 unsur karbon, 6 unsur H atau hidrogen, dan ada 3 unsur oksigen. Langsung saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada asam salisilat terdapat unsur karbon. Nah, teman-teman, untuk memilih unsur yang akan kita masukkan, teman-teman bisa bergeser ke sebelah kiri di bagian elemen. Teman-teman bisa memilih unsur mana yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan unsur karbon. Nah, di bawah tools elemen terdapat tools bound order. Nah, bound order ini digunakan untuk memilih jumlah ikatan yang digunakan pada senyawa tersebut. Di sini terdapat ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Di sini saya akan menggunakan ikatan tunggal terlebih dahulu. Nah, untuk memunculkan unsur karbon, teman-teman tinggal mengeklik touchpad yang ada di laptop teman masing-masing. Lalu akan muncul unsur karbon. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kelebihan. Untuk menghapus satu unsur, teman-teman bisa mengeklik kanan unsur yang akan dihapus. Lalu selanjutnya, untuk membuat satu ikatan, teman-teman tinggal mengeklik lama unsur yang tadi sudah dibuat, lalu menariknya ke arah yang teman-teman inginkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menggunakan ikatan rangkap 2.
karena asam salisilat molekulnya berbentuk cincin. Caranya masih sama seperti tadi. Seperti ini. Lalu selanjutnya dengan saya buka teman. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan satu tangan untuk berikatan dengan unsur C di luar siklik. Teman-teman bisa menambahkannya di sini. Sebentar. Mohon maaf, ini harusnya ikatan tunggal. Jadi kita setting dulu. Ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan ikatan atom C dengan atom oksigen. Kita bisa memilih oksigen. Nah, ikatan yang terjadi adalah ikatan rangkap 2. Pilih rangkap 2. Klik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan juga di sini. Lalu terdapat ikatan O rangkap 1 yang berikatan dengan hidrogen seperti ini. Nah, ini adalah bentuk molekul dari asam salisilat. Nah, sekarang saatnya saya menjelaskan mengenai tools-tools yang ada di software Avogadro ini. Yang pertama itu ada draw tool. Draw tool ini adalah tools yang kita gunakan untuk menggambar. Draw tool ini seperti yang kita lihat tadi, kayak elemen yang kita pilih, terus ikatan yang kita gunakan itu masuk ke dalam draw tool. Lalu selanjutnya itu ada tools navigation tools. Nah, navigation tools ini digunakan untuk menggeser atau memutar tampilan molekul. Nah, teman-teman bisa menggeser ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping, atau kemana saja. Ini bisa dibolak-balik seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, tadi kan pada awal saya mengatakan kalau dalam asam salisilat itu terdapat unsur H. Nah, di sini untuk memunculkan unsur H tidak perlu memilih elemen yang akan digunakan karena kita sudah mencentang bagian edges hidrogen. Jika tidak dicentang, unsur H tidak akan muncul secara otomatis, tapi apabila dicentang, unsur H akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada bond centric manipulation tool. Bond centric ini digunakan untuk melihat sudut dari tiap-tiap molekul yang berikatan. Teman-teman bisa mengklik molekul yang ingin dilihat besaran sudutnya. Ini nanti akan muncul besaran sudutnya
seperti ini. Misal atom C yang berikatan dengan O, sudutnya sebesar 127,2 derajat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah manipulation tool. Manipulation tool ini berguna untuk memindahkan atom atau fragmen yang dipilih. Jadi seperti ini. Ini digunakan untuk merapihkan bentuk molekul yang sudah kita buat, karena pasti ketika awal itu bentuk molekulnya masih tidak terlalu rapi. Lalu untuk tool selanjutnya yaitu selection tool. Selection tool ini digunakan untuk memilih satu atom dalam suatu molekul dengan klik kanan, atau bisa dipilih semuanya dengan mengeklik Ctrl A seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya ada tools auto rotation tool. Auto rotation tool ini digunakan untuk memperlihatkan bentuk molekul secara keseluruhan dengan merotasikan tool dari berbagai sudut. Di sini terdapat sudut X, Y, dan Z. Ini bisa diatur berapa kemiringan yang ingin diperlihatkan. Kita coba stop seperti ini. Karena nama toolsnya itu auto, jadi otomatis semua tools molekulnya akan berotasi secara mandiri tanpa perlu digerakkan seperti tadi kita menggunakan navigation tool. Lalu selanjutnya ada auto optimization tool. Tools ini digunakan untuk memperbaiki bentuk geometri molekul yang tadi sudah kita buat agar lebih rapi dan lebih sesuai dengan bentuk molekul aslinya. Kita bisa klik. Lalu akan muncul pengaturan di sebelah kiri ini. Teman-teman bisa mencentang fixed atom are movable. Lalu klik start. Seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat bentuk molekulnya menjadi lebih rapi dan lebih enak dipandang seperti itu. Lalu selanjutnya tools yang setelah ini adalah click to measure. Click to measure ini digunakan untuk mengetahui sudut ikatan dari suatu molekul. Ini bisa dilihat ya teman-teman, antara 1 dan 2. Oh, mohon maaf, untuk click to measure ini digunakan untuk melihat jarak antara satu molekul dengan molekul yang lainnya. Kita tadi sudah mengklik molekul pertama yang ditandai dengan angka 1 dan molekul yang kedua itu ditandai dengan angka 2. Nah, di sini di bagian bawah terdapat tulisan jarak dari molekul 1 ke molekul 2 adalah 1,477 ampere. Nah, di sini tadi kan saya sudah mengatakan kalau ini adalah asam salisilat, tapi apakah ini benar molekul asam salisilat? Nah, teman-teman bisa mengecek kebenaran molekul yang sudah dibuat ini dengan mengeklik view, lalu properties, lalu molecule properties. Nah, di sini ternyata molekul yang saya buat itu salah, karena
nama dari molekulnya ini tidak diketahui. Lalu selanjutnya untuk mengetahui ikatan bisa diklik view, properties, lalu bond properties. Nah, di sini terdapat ikatan-ikatan yang ada di molekul tersebut. Jadi kan ada ikatan C dengan C, C dengan H, C dengan O, C dengan C rangkap 2, C dengan O rangkap 2, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada informasinya semuanya. Lalu untuk mengetahui besarnya energi yang ada di molekul ini, teman-teman bisa mengklik extension lalu ke molecular mechanics, lalu calculate energi. Nah, lalu selanjutnya di bagian kiri ini ada display types, yaitu tampilan apa saja yang ingin teman-teman tampilkan. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat banyak pilihan. Yang pertama itu ada van der Waals. Jadi apabila van der Waals itu membuat bentuk molekulnya terlihat seperti bola-bola seperti ini. Ini kita bisa gunakan auto rotation. Coba kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman. Bentuknya ketika dalam keadaan van der Waals. Lalu selanjutnya kita coba dalam keadaan surface tidak ada perubahan, stick tidak ada perubahan. Nah, stick ini ada perubahan. Jadi apabila stick ini kekurangannya, kita tidak bisa mengetahui mana ikatan tunggal, mana ikatan rangka, karena bentuknya seperti stick. Jadi semua ikatan terlihat sama. Nah, teman-teman juga bisa melihat label dari tiap-tiap unsur yang ada. Seperti ini. Tinggal diklik. Nah, bisa dilihat. Ini kan masih dalam satu molekul, tapi terdiri dari banyak unsur. Nah, jika diklik label, maka setiap unsur yang ada di molekul ini bisa diketahui. Bisa dilihat dari tulisan-tulisan kecil ini, C6, C2, O2, 1, seperti itu. Lalu kita bisa melihat ikatan hidrogen yang ada di molekul tersebut. Nah, karena di sini tidak ada ikatan hidrogen yang terjadi, jadi tidak ada perubahan yang dapat dilihat. Lalu selanjutnya kita bisa melihat momen dipol yang ada. Nah, ini dia momen dipol yang ada. Seperti ini ya teman-teman. Dilihat. Seperti itu. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan. Untuk penutupnya saya akan menampilkan proses pembuatan molekul asam salisilat yang benar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.